Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas kelanjutan untuk contoh soal perhitungan leverage ya. Nah, pada perhitungan kemarin kita sempat menghitung besarnya degree of operating leverage. Nah, Ibu sedikit mereview di sini untuk leverage ini sendiri sebagai perubahan dari earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak ya terhadap besarnya penjualan dikarenakan adanya perubahan pada struktur biaya. Nah, pada data yang tampil di layar kalian lihat bahwa data dalam soal terlampir ada data penjualan, ada data total biaya variabel, ada laba sebelum biaya tetap, ada total biaya tetap, dan juga laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax pada dua kurun waktu yang digunakan yaitu tahun 2016 dan tahun 2017. Untuk soal kemarin yang ditanyakan adalah berapa besarnya degree of operating leverage pada data tersebut. Karena datanya tampil seperti ini berarti kita menggunakan menggunakan rumus yang kemarin itu adalah persentase besaran EBIT dibagi dengan persentase perubahan untuk penjualan. Nah, tahap yang kita lakukan itu adalah pertama menghitung berapa sih besarnya persentase perubahan earning before interest and tax-nya. Setelah itu baru kita mencari besarnya persentase untuk perubahan penjualan. Nah, perubahan untuk earning before interest and tax kita peroleh berdasarkan data earning before interest and tax di atas, yaitu earning before interest and tax untuk tahun 2017 dikurangi dengan earning before interest and tax untuk tahun 2016 ya dibagi dengan earning before interest and tax tahun 2016. Nah, hasilnya dikalikan 100 sama dengan 60% dan tahap selanjutnya kita mencari perubahan dalam penjualan yaitu besar penjualan berarti penjualan untuk tahun 2017 di sini ya data yang kita peroleh dikurangi dengan besarnya penjualan untuk tahun 2016 ini kita datanya dapat dari sini dibagi dengan besarnya penjualan tahun 2016 dikalikan 100% hasilnya adalah 10%. Berarti degree of operating leverage pada tingkat penjualan 255.000 ini kita dapat hitung sebagai berikut, di mana degree of operating leverage-nya itu adalah tadi kita sudah dapat 60% untuk persentase perubahan EBIT-nya dibagi dengan 10% untuk persentase perubahan penjualannya hasilnya adalah 6 nih persentase berarti habis ya hasilnya adalah 6. Nah, setelah itu dari data ini kita buat analisis bahwa data penjualan untuk tahun 2016 dan 2017 tampak bahwa kenaikan penjualan adalah sebesar 10% akan menghasilkan laba sebesar 20.200. Nah, kenaikannya adalah sebesar 60% dibandingkan dengan kenaikan penjualan hanya 10%. Nah, tadi cara menghitung degree of operating leverage kalau misalkan datanya itu terlampir seperti pada tabel pertama. Nah, apabila datanya itu yang muncul itu ada data biaya variabel satuan, kemudian ada kuantitasnya dan lain sebagainya, ada harganya, berarti kita menggunakan rumus lain. Nah, ini ada rumus yang lainnya yang dapat kalian gunakan ya. Degree of operating leverage DOLP ini artinya adalah tingkat leverage operasi pada tingkat penjualan tertentu. Ya, ini artinya itu. Kemudian dapat kita peroleh dari S dikurangi TVC. S itu adalah sales atau penjualan. TVC ini adalah total biaya variabel dibagi dengan sales atau penjualan dikurangi total biaya variabel atau TVC dikurangi dengan total fixed cost atau total biaya tetap. Nah, di mana dari rumus ini dapat kita jabarkan lebih spesifik lagi pada rumus yang ada di sampingnya di dalam kotak ini, di mana kita tahu bahwa mencari sales ini rumusnya adalah quantity dikalikan dengan harga Q dikalikan P. Kemudian total biaya variabel rumusnya adalah quantity dikalikan dengan variabel. Nah, berarti kita dapat jabarkan rumusnya, ya, kita jabarkan rumus ini menjadi rumus ini. Berarti
Quantity-nya dikalikan dalam kurung, price dikurangi variabel, tutup kurung. Kenapa seperti ini? Karena Q kali P ya sama dengan sales. Kemudian Q dikalikan dengan minus V, artinya minus QV. Minus QV itu artinya minus total variable cost, sama saja. Ya, begitu pula dengan yang ada di bawahnya. Q kita buat Q dikalikan dengan P atau price dikurangi V, variable dikurangi dengan total fixed cost. Nah, Q atau quantity dikalikan harga, hasilnya adalah sale, sama aja. Kemudian total variable cost kita peroleh dari quantity dikalikan dengan minus V sama dengan minus total variable cost, baru dikurangi dengan total fixed cost. Ya, ini data-data yang ada ya. Ini penjabaran untuk rumus degree of operating leverage pada tingkat penjualan tertentu. Nah, kita lihat bahwa di sini kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini, ada ilustrasi untuk perhitungan degree of operating leverage berdasarkan data di atas pada penjualan sebesar 255.000. Misalkan di soal diketahui bahwa ada volume penjualan sebesar 30.000 unit. Nah, volume penjualan ini adalah Q ya, atau kuantitasnya. Berarti diketahui kuantitasnya adalah 30.000 unit. Kemudian ada juga harga jual. Harga jual sebesar 8,5 per unit. Harga jual ini adalah price sebesar 8,5 per unit. Kemudian ada lagi biaya variabel per unit 5,1 rupiah. Biaya variabel per unit itu adalah apa tadi? Fee. Ya, fee berarti diketahui 5,1. Dan ada total biaya tetap atau TFC, total fixed cost-nya sebesar 85.000. Maka yang ditanyakan adalah berapa besarnya degree of operating leverage pada data tersebut. Nah, kalian dapat menghitung dengan cara seperti ini. Tadi rumusnya itu adalah ini ya, degree of operating leverage pada penjualan tertentu. Penjualan tertentunya ini nilai 255.000 itu ada berdasarkan data, ini masih nyambung, berdasarkan data penjualan di sini ya. Data penjualan tahun 2016. Jadi nggak usah bingung datanya dari mana. Jadi besarnya degree of operating leverage pada tahun 2016 untuk tahun 2016 ini sebesar 255.000 adalah sebesar 30.000. Tadi rumusnya Q-nya tadi 30.000 unit. Masukkan 30.000 dikalikan dalam kurung. Dalam kurung tadi apa? Price dikurangi dengan biaya variabel. Price-nya adalah 8,5 dikurangi dengan variabelnya adalah 5,1 tutup kurung dibagi dengan Q kali P min V berarti sama ya, 30.000 dikalikan 8,5 dikurangi 5,1 tutup kurung baru dikurangi dengan total fixed cost sebesar 85.000. Hasilnya adalah 102.000 dibagi dengan 17.000. Berarti besarnya degree of operating leverage pada kasus ini adalah sebesar 6. Hasilnya sama dengan yang atas. Oke. Demikian yang dapat disampaikan untuk ilustrasi lainnya pada perhitungan degree of operating leverage. Jangan lupa untuk mengerjakan soal pada LMS, silakan disubmit sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.